Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia ini dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Kimia, angkatan 2020. Saya berasal dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum saya mulai materinya, saya ingin menyapa teman-teman semua nih. Bagaimana kabarnya teman-teman? Wah, semoga baik-baik semua ya. Yuk kita semangat menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita dengan menerapkan protokol kesehatan agar kita dapat melewati masa pandemi ini dengan baik-baik saja. Semangat teman-teman. Yuk kita mulai materinya sekarang juga. Let's go. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat. Sebenarnya apa sih filsafat itu? Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Dengan demikian, filosofia secara harfiah ya berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, dan mencintai pengetahuan. Cinta memiliki pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Sebenarnya siapa sih yang pertama kali menggunakan kata filosofos? Siapa ya? Wah, teman-teman pada pinter nih. Ya, benar sekali. Kata filosofos pertama kali dikemukakan oleh Bapak Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah Anda merupakan seorang yang bijaksana? Dan dengan rendah hati Pythagoras pun menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Ada beberapa pengertian dari filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selanjutnya, filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Lalu ada juga filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila sendiri dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan berperanan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, bernegara, bagi bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, seperti yang dikemukakan oleh Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila,
menurut Notonegoro. Materi yang selanjutnya yang kita bahas adalah Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu dibagi menjadi dua cara, yaitu induktif dan deduktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara yang kedua yaitu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama dengan tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya apa sih? Ya, artinya adalah antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran yang terkandung dalam yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan masyarakat luas, yang nilai-nilainya itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Adapun beberapa ciri sistem filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh, atau sila dengan satu sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua yaitu susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian tersendiri. Selanjutnya adalah rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan bergotong royong. Lalu yang terakhir adalah adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.
Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Baik teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Dadah!